Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada huda. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim azim sayyidina wa maulana Muhammadin habibil mahbubi syafil hilali wa mubarajil qurab. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratul mukarram wal muhtaramun, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para hujaz, terusus bilusus, Dewan Pembina Penasehat Masjid Raya Nur Hilal, Bapak Haji Bakri beserta keluarga besarnya. Juga sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Haji Bambang beserta keluarga besarnya. Dewan Harian Masjid Raya Nur Hilal, Bapak Haji Bayu beserta seluruh staf pengurus dan jajarannya. Tak lupa guru-guru kita, Mukarram Kiai Haji Ujai telah ngimamin tadi salat maghrib, luar biasa, yang selalu setia menemani kita. Bapak Haji Maud, Bapak Haji Mehmet, selalu hadir beliau nih, luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, orang-orang tua kita selalu diberikan kesehatan panjang. Tak lupa malam hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Tadinya saya suruh bicara dulu sebentar, nanti boleh dah setelah saya ngajar sedikit. Ini kita kedatangan tamu dari DMI Kecamatan Cengkareng, Romo Kiai Haji Hajami SAG. Beliau lagi ngumpet di belakang, biarin ntar suruh ngomong ntar. Juga rekan seperjuangan saya yang selalu setia menemani saya, bagian tukang keliling, Mang Dadang. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur tahmidnya selalu mengalir dari lisan kita. Kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah ke hariban alam, yakni Nabiyana wa Habibana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, termasuk kita yang selalu eksis dan konsisten dalam menjalankan syariatnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, harapan kita mendapatkan syafaatul ummah di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selamat datang Bapak Haji Subhan. Monggo. Kita masih bisa berjumpa kembali tentunya di gelombang dan channel yang sama seperti biasa, kajian fikih kitab Safinatun Najah, yang malam hari ini sudah sampai bab atau pasal sebab-sebab tayamum, asbabut tayamum. Mari kita awali dengan pembacaan Ummul Quran. Semoga pengajian kita malam hari ini diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholih ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, ini pasal asbabut tayamumi,
sebab-sebabnya tayamum salah satu itu ada 3. Faqdul ma'i yang pertama tidak ada air. Wal marodu yang kedua sakit. Wal ikhtiyaju yang ketiga butuh ilaihi terhadap air tersebut apa? Li'atosi hayawanin muhtaromin, yaitu kebutuhan manusia atau binatang yang dimuliakan nyawanya. Berbicara tayamum ini berarti penggantinya air. Kalau air nggak ada berarti kita tayamum. Nah ini ada sebab-sebab kita tayamum. Jadi kalau nggak ada air berarti ini ada sebab-sebabnya yang boleh tayamum. Kenapa kita tayamum? Oh ini loh, ini sebab-sebab kita tayamum itu. Yang pertama faqdul ma'i. Berbicara faqdul ma'i atau tidak ada air, ini yang hakiki dan maknawi. Faqdul ma'i yang hakiki benar-benar nggak ada air. Udah nyari ke sono ke sini memang paceklik musim kemarau, wah ada air sama sekali. Nah ini maka harus kita tayamum. Benar-benar nggak ada air yang hakiki. Faqdul ma'i itu benar-benar dinyari udah ke sono ke sini. Memang udah musimnya musim kemarau, gitu kan. Nah, faqdul ma'i tidak ada air, benar-benar nggak ada air sama sekali. Nah ini maka kita diharuskan untuk tayamum, gitu. Wal marodu yang kedua sakit yang benar-benar sakitnya ini tidak boleh menggunakan air. Benar-benar kalau seandainya kita wudhu pakai air kita wudhunya maka menyebabkan kita jadi fatal. Contoh sakitnya seandainya dokter memvonis apabila kata dokter nih kalau kita wudhu dengan air maka mengakibatkan Anda terkena serangan jantung atau langsung meninggal di tempat. Maka kalau yang sakit begini boleh dengan tayamum gitu. Dan nanti saya praktekkan nanti babak berikutnya bagaimana ketika kita tayamum seandainya infusan masih ada di kita. Gitu. Kita lagi sakit di rumah sakit nih. Ada infusan masih nempel, bagaimana tata caranya tayamum? Ketika ada infusan kita masih pakai infus gitu. Nanti ada babnya. Tuh. Sakit umpamanya airnya ada banyak air sebelahnya danau, hujan turun gitu. Hujan turun sebelahnya sumur. Tetapi memang kita tidak bisa menggunakan air tersebut karena divonis dokter tadi. Seandainya kita menggunakan air maka kita mengakibatkan kematian umpama. Nah, dalam hal ini maka walaupun ada air karena kita mudorot, kita sakit, maka kita dianjurkan tetap pakai tayamum gitu. Wal ikhtiyaju ilaihi li'ati hayawanin muhtaromin. Yang ketiga yang menyebabkan kita harus tayamum adalah ada kebutuhan air yang benar-benar itu dibutuhkan untuk manusia atau kebutuhan binatang yang muhtaromin, yang dimuliakan. Contoh yang dimuliakan itu apa? Binatang ternak kayak sapi, kerbau umpamanya nih. Ini musim kemarau Pak Haji, air ada cuman di gentong atau bahasa kita di toren. Nah gitu. Ini kalau seandainya ini air buat wudhu, maka binatang-binatang atau makhluk yang dimuliakan tadi jadi kelaparan, kehausan. Kalau seandainya kita nih air dipakai buat wudhu, maka yang lainnya nggak kebagian, punya stoknya di stok sampai 3 bulan.
Di dalam jangka 3 bulan ini, 1 tahun ini, seandainya kita pakai buat wudhu, maka binatang-binatang yang lain, makhluk-makhluk yang lain yang mutaromin tadi, sampai kehausan, sampai pada mati. Nah, ini lebih baik kita tayamum. Ini binatang-binatang atau makhluk-makhluk yang dimuliakan ini dipersediakannya untuk buat minum. Nah, minum binatang yang dimuliakan itu tadi, kita lebih baik dianjurkan tayamum gitu. Jadi walaupun karena penampungan cuma umpama 1 tahun ada berapa liter sih? Ya 600 liter, 600 liter menjangka jarak cuma sebulan doang. Nah, dalam sebulan atau 3 bulan, jarak 3 bulan nih, seandainya kita pakai wudhu nih, habis, maka binatang-binatang yatim pada kehausan, kelaparan. Nah, lebih baik kita pakai tayamum. Ini air penampungan dikasih kepada makhluk yang dimuliakan itu tadi. Mendingan buat minum kalau bahasa kita mah. Daripada buat wudhu, mendingan buat minum. Nah, itu begitu. Tetapi ada makhluk yang ghair muhtaram, yang tidak dimuliakan. Ada makhluk yang ghair muhtaramin. Nah, ghair muhtaram itu ada berapa? Sitatun, ada 6. Jadi ada makhluk yang tidak dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, tarikus sholat, orang yang selalu senantiasa meninggalkan sholat. Nah, ini nih, orang yang selalu meninggalkan sholat, terutama sholat wajib. Ini makhluk yang tidak dimuliakan. Seandainya pun air ini ada di penampungan, umpamanya nih, air cuma tadi jaraknya berapa bulan tadi? 3 bulan tadi yang 600 liter tadi. Ini orang yang gak pernah sholat ini kehausan. Daripada dikasih dia, bahasa kita mau begitu, mending gak usah dikasih, mendingan buat wudhu kalau bahasa kita. Karena ini makhluk yang tidak dimuliakan oleh Allah gitu. Tetapi secara manusiawi tega enggak? Secara manusiawi, berbicaranya sosial. Kalau berbicara hukum fikih, jelas jangan dikasih, biar dia kehausan. Tetapi secara manusiawi, secara makhluk sosial, tega enggak kita? Enggak tega pasti, walaupun dia gak pernah sholat, gak pernah ngaji gitu. Secara manusiawi, secara sosial pasti kita kagak tega. Tapi secara hukum fikih, daripada dikasih dia, lebih baik buat wudhu gitu. Ini makhluk yang ghair muhtaram, yang tidak dimuliakan gitu. Tarikus sholat. Ketika Nabi dulu Isra Mi'raj, melihat orang itu yang belahin kepalanya sendiri, belah pakai kampak, plok. Begitu dipatok kepalanya pakai kampak, tarik, rapat lagi. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, Jibril, ini golongan manusia, makhluk manusia yang apa? Kata Jibril, ini golongan manusia yang ketika hidup di dunia dulu tidak mau sujud kepada Allah. Gak mau sujud kepada Allah, artinya orang ketika hidup di dunia gak mau sholat, tarikus sholat itu tadi. Nanti ketika di akhirat belahin kepalanya sendiri. Dulu gambarannya ketika Nabi Isra Mi'raj seperti itu. Ada sekelompok kaum yang belahin kepalanya sendiri, dibelah pakai kampak, udah ketahuan sakit, plok, tarik, rapat lagi, belah lagi. Itu kata malaikat Jibril, ini gambaran manusia ketika hidup di dunia tidak mau menjalankan perintah Allah, gak mau sujud alias kagak mau sholat. Tuh makhluk yang tidak dimuliakan, ghair muhtaram, salah satunya adalah tarikus sholat. Orang yang kagak mau sholat, gak mau sujud, gak mau gak mau melaksanakan perintah Allah. Daripada buat dia, lebih baik buat wudhu gitu. Itu hukum fikih. Tapi secara manusiawi tega enggak? Pasti nggak tega kita, namanya orang kehausan gitu kan, masa ya sampai mati gitu. Apalagi sih ghair muhtaram nih? Wazanil muhson, cinah muhson. Cinah muhson ini adalah orang yang berzina, yang sudah mempunyai suami,
yang sudah mempunyai istri, namanya jina muhson, udah punya pasangan sendiri-sendiri, masih suka senang jajan, masih suka senang orang lain, ini namanya jina muhson, gitu. Nah, seandainya dia kehausan nih, Pak Dulma itu tadi nggak ada air, kehausan dia, dalam hukum fikih biarin aja kehausan, mendingan air dipergunakan buat wudu. Tapi secara manusiawi lagi, tega nggak kita? Pasti nggak tega. Zina muhson itu berat. Hukumannya, kalau yang zina muhson itu harus dirajam. Dirajamnya, kalau dulu mah dipendem. Itu kalau hukum-hukum Islam itu begitu. Dulu Nabi sama ketika Isra Mi'raj melihat ada sekelompok kaum yang di depannya itu disiapin makanan, dagingnya yang satu matang, enak, lezat, gurih. Yang sebelahnya ada daging mentah, bau, busuk. Tetapi ini orang, kelompok kaum ini, yang dia makan bukan daging yang enak tadi, malah dimakan daging yang mentah, yang bau, yang busuk. Maka kata Nabi, ya Jibril, ini kenapa ini makhluk ini, manusia ini disiapin makanan yang enak, daging yang enak, kok malah milihnya daging yang bau, yang busuk? Kata Jibril, ini gambaran ketika manusia ini hidup di dunia, sudah ada yang halal di rumah istrinya, suaminya gitu kan, tapi dia masih senang godain orang lain, masih senang suka jajan, masih senang perempuan lain, masih senang suka laki-laki lain. Nah, ini akibatnya dikasih yang halal, yang enak, mateng, gurih, enak, kenapa masih suka jajan ke yang lain? Nah, itu makanya dia makanin daging yang bau, yang busuk. Na'udzubillah min dzalik. Itu wajani muhson, jina muhson, jinah yang sudah mempunyai suami, jinah yang sudah mempunyai istri. Kalau dia seandainya kehausan, jangan dikasih, bahasa kita membiarin. Gitu. Dalam hukum fikihnya begitu, Pak Haji. Apalagi wal murtad, orang yang murtad. Orang yang murtad itu orang yang keluar dari agama Islam. Itu namanya murtad. Dia agamanya Islam, keluar dari agama Islam. Kehausan dia, daripada dikasih dia mendingan buat wudu. Kalau seandainya haus jangan dikasih, gitu. Ini hukum fikihnya begitu. Apalagi wal kafirul harbi. Kafir harbi itu kafir musuh yang memerangi kita. Beda, ada kafir kan dibagi dua. Ada kafir harbi, ada kafir jinbi. Kalau kafir harbi, kafir yang memerangi kita. Nah, kalau seandainya ini kafir ini yang memerangi kita nih kehausan, nah dalam kitab fikih di sini jangan dikasih. Ketika nggak ada air tuh lebih baik buat wudu. Gitu. Kalau kafir jinbi, kalau bahasa kitanya mah kafir yang membayar fidyah, kafir yang membayar pajak. Banyak kan di kita? Banyak kan? Banyak. Nah, kafir yang begini ini termasuk makhluk yang dimuliakan, jangan diperangi. Jadi kehausan kasih yang begitu mah. Gitu. Kalau bahasa kita mah itu namanya kafir jinbi. Apalagi makhluk yang tidak dimuliakan, wal kalbul angkuru, anjing yang galak, yang buas. Nih kalau kehausan itu sama. Makhluk yang tidak dimuliakan tuh wal kalbul angkuru, anjing yang galak, anjing yang buas. Galak nih, pagi lewat langsung digonggong, dikejar. Wah nih, tulang semua semuanya gitu. Nah, jadi dikasih begitu tuh. Seandainya dia kehausan, biarkan. Nah, bagaimana kalau anjingnya nggak galak? Nah, dalam kitab fikih boleh kalau yang begitu mah tidak termasuk. Dan kehausan kasih termasuk yang dimuliakan, gitu. Nggak apa-apa. Dan kehausan nih kasih minum. Yang terakhir wal hinjiru, yaitu babi. Kalau babi mah nggak ada babi yang jinak, nggak ada babi yang galak, tetap seandainya dia kehausan, mau babinya nurut kan,
Jadi perintah suruh beli rokok ke warung, nggak usah dikasih gitu. Tetap yang namanya hijir babi mah mau galak, mau kagak galak, mau nurut, mau kagak nurut, seandainya dia kehausan kagak usah dikasih. Itu termasuk goer muhtaram, artinya makhluk yang tidak dimuliakan oleh Allah. Tuh, karena perjanjian saya nggak lama-lama Pak Haji. Nah, tuh ada Kiai Hajami, ntar suruh nyambungin lah 10 menit apa yang ngomong apa ya. Tuh, jadi ada sebab-sebab tayamum. Yang pertama fardul ma'i. Fardul ma'i yang hakiki benar-benar nggak ada fardul ma'i itu. Benar-benar nggak ada air gitu. Terus yang manawinya wal marodu, sakit gitu kan. Wal ihtiyaju ilaihi si hayawan muhtaramid, butuh dengan air tersebut, yaitu makhluk yang dimuliakan, sapi, kerbau, apalagi pokoknya binatang-binatang yang dimuliakan lah, makhluk-makhluk yang dimuliakan. Seandainya kehausan, kasih gitu. Mending kita tayamum. Nah, ada makhluk yang gak dimuliakan, nah, seperti yang ninggalin sholat, males ogah ke masjid, lebih baik nonton sinetron daripada berjamaah maghrib. Nah, itu tuh malas untuk sujud kepada Allah, malas melaksanakan perintah Allah. Itu tarikus sholat, itu termasuk makhluk yang tidak dimuliakan. Kalau seandainya kehausan, jangan dikasih minum, lebih baik buat wudhu. Apalagi jina muson, jina yang sudah mempunyai suami, sudah mempunyai istri, itu termasuk makhluk yang bermuhtarom, makhluk yang tidak dimuliakan. Apalagi orang yang murtad, kafir harbi, kafir musuh, wal kalbul akuru, anjing yang galak, anjing yang buas, wal hinjiru, dan hinjir atau babi, itu makhluk-makhluk yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, nanti disambungin oleh guru kita Bapak Kiai Hajami, monggo sepatah dua patah kata. Terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.